akhir abad ke-15, gemuruh Islam mempercepat pertumbuhannya di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam didorong oleh para perintis yang tak lain adalah para wali, dengan Wali Sanga menjadi kelompok wali terkemuka di tanah Jawa. Setelah runtuhnya Majapahit, seorang pangeran Majapahit, Raden Patah, dikenal sebagai Pangeran Jinbun, bersama dukungan para wali, mendirikan kerajaan Demak. Raden Patah, yang memiliki 3 anak, termasuk Sekar Tanjung yang menikah dengan Pati Unus, Raden Kikin, Pangeran Sekar Sedalepen, dan Pangeran Trenggana. Setelah kematian Raden Patah, kerajaan Demak dikuasai oleh Pati Unus. Namun kekuasaannya singkat, hanya 3 tahun. Setelah kematiannya, Demak terguncang oleh pertikaian tahta. Meskipun seharusnya adik Pati Unus, Raden Kikin, berhak atas tahta, ambisi Pangeran Trenggana membuatnya membunuh Raden Kikin dengan bantuan Sunan Prawata. Kejadian tragis ini membawa Pangeran Trenggana naik tahta sebagai Sultan Trenggana. Namun, sejarah memperlihatkan ironi ketika pertanyaan muncul, mengapa Arya Penangsang, yang seharusnya berhak atas tahta Demak Bintara, tidak menjadi raja, dan malah Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana, yang akhirnya memimpin. Arya Penangsang, sebagai manusia biasa, merasa memiliki hak lebih besar terhadap tahta Demak, terutama setelah ayahnya, Raden Kikin, dibunuh secara keji oleh sesama kerabat di keraton. Tetapi, alih-alih Arya Penangsang, Jaka Tingkir yang menduduki tahta, menjadi Raja Demak Bintara. Sejarah seringkali memainkan peran tak terduga, dan dalam kisah ini, keputusan politik dan intrik keraton membentuk alur yang tidak dapat diprediksi, menimbulkan tanya, mengapa sejarah tidak berpihak pada Arya Penangsang? Arya Penangsang, seorang adipati yang memerintah di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah, bukanlah karakter biasa dalam sejarah. Di balik kepribadiannya yang tangguh, tersembunyi keinginan besar untuk membalaskan dendam terhadap kematian ayahnya, Raden Kikin. Ayahnya tewas tragis di medan perang, dijatuhkan oleh tangan licik Sunan Prawata dalam pertempuran sengit memperebutkan tahta Demak, yang akhirnya dimenangkan oleh Sunan Prawata yang menjadi Sultan Demak. Arya Penangsang, dengan hati penuh dendam, berkeinginan merebut tahta Demak dari tangan Sunan Prawata. Tidak hanya sebuah keinginan spontan, tetapi lebih dari itu, Arya Penangsang memutuskan untuk mengutus pembunuh bayaran untuk mengakhiri kehidupan Sunan Prawata. Ia berharap bahwa dengan kematian Sultan Demak tersebut, tahta yang lama dinanti-nantikan akan jatuh ke tangannya. Namun, harapan Arya Penangsang ternyata menghadapi kegagalan. Sebaliknya, tahta Demak malah jatuh ke tangan Mas Karebet, yang dikenal sebagai Jaka Tingkir dan bergelar Sultan Hadiwijaya, seorang menantu dari Sultan Trenggana. Ironisnya, perjalanan Arya Penangsang yang penuh dendam justru membawanya ke puncak kegagalan, dan tahta yang begitu diidamkan malah berpindah ke tangan yang tak pernah disangka-sangka. Sejarah membuktikan bahwa intrik politik dan permainan takdir seringkali menuliskan kisah yang penuh kejutan dan ketidakdugaan. Di era pemerintahan Sultan Hadiwijaya, transformasi besar terjadi ketika ia memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, sambil memberikan sentuhan magis dengan mengganti nama menjadi Kesultanan Pajang. Pada gilirannya, berubah menjadi kabupaten yang diperintah oleh Adipati Arya Pangiri. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan hati lapang oleh Arya Penangsang. Dendam yang menyala di dalam hati Arya Penangsang semakin berkobar ketika ia mengetahui pergeseran kekuasaan tersebut. Dalam upaya untuk membalaskan dendamnya, Arya Penangsang mengirimkan Abdi Jipang untuk menjalankan misi membunuh Sultan Hadiwijaya. Untuk memastikan keberhasilan rencananya, Arya Penangsang memberikan keris legendarisnya, Ki Brongot Setan Kober, kepada Abdi tersebut. Namun, takdir berkata lain, Abdi Jipang gagal dalam upayanya membunuh Sultan Hadiwijaya. Malah, mereka diizinkan pulang dengan hadiah. Kekecewaan Arya Penangsang memuncak, dan hampir saja ia melakukan tindakan balas dendam terhadap Abdi Jipang. Untungnya, kebijaksanaan Sunan Kudus mampu meredakan amarah Arya Penangsang. Sunan Kudus, yang juga menjadi pembela Arya Penangsang, menciptakan rencana baru untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan menyamar sebagai upaya perdamaian antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Mereka semua diundang ke rumah Sunan Kudus, di mana kursi dengan Raja Kalacakra, lambang kesialan, telah disiapkan sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Tetapi, kecerdasan Ki Ageng Pemanahan yang hadir bersama Sultan Hadiwijaya menghindarkan bencana. Ia memberikan peringatan agar Sultan tidak duduk di kursi tersebut. Tanpa sengaja, kursi yang seharusnya menjadi tempat Sultan malah diduduki oleh Arya Penangsang.
pertemuan yang seharusnya menjadi peluang bagi Arya Penangsang untuk menjatuhkan Sultan Hadiwijaya berubah menjadi kekacauan. Sebagai gantinya, terjadi duel antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang, yang akhirnya dilerai oleh Sunan Kudus. Arya Penangsang, meski merasa dikhianati oleh gurunya, harus mengakui kelalaiannya sendiri saat duduk di kursi yang semestinya dihuni oleh Sultan Hadiwijaya. Akhirnya, Arya Penangsang terkapar lemas, mungkin merenungkan kembali langkah-langkah yang telah membawanya ke titik ini. Sultan Hadiwijaya, yang mengetahui malapetaka yang menimpa Arya Penangsang, tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan balik, dipimpin oleh Senopati Ulung, Danang Sutawijaya, yang kebetulan juga merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan. Dalam perencanaan serangan tersebut, Ki Ageng Pemanahan bersama Ki Juru Amertani menyusun strategi licik. Ki Juru Amertani mengusulkan penggunaan kuda betina putih untuk mengacaukan kuda gagak rimang, tunggangan gagak Arya Penangsang. Penyerangan direncanakan di bentaran Sungai Bengawan sore, sementara Arya Penangsang sedang meradang setelah menerima surat tantangan dari Kesultanan Pajang. Prajurit Pajang telah tiba di Sungai Bengawan sore, dan dengan taktik cerdik dari Ki Juru Amertani, mereka berhasil memprovokasi prajurit Jipang untuk menyeberangi sungai. Kelelahan prajurit Jipang saat menyeberangi sungai memberikan keuntungan bagi prajurit Pajang, yang berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran. Terkadang, kebijakan tak terduga bisa membuat situasi semakin memanas. Arya Penangsang yang merasa dipermainkan semakin terpancing emosinya, ditambah lagi dengan tingkah kuda gagak rimang yang sulit dikendalikan karena tergoda oleh kuda betina Danang Sutawijaya yang ekornya telah dipotong. Danang Sutawijaya melihat peluang ini dan dengan cepat menghunuskan tombak Kiai Pleret, senjata wasiat Sultan Hadiwijaya, ke perut Arya Penangsang, sehingga ususnya terburai berlumuran darah. Meski dalam kondisi terluka parah, Arya Penangsang, yang terkenal sebagai orang yang sakti mandraguna, tetap berusaha mengejar Danang Sutawijaya. Keajaiban terjadi ketika usus yang terburai hanya disampirkan ke keris setan Kober. Namun, pertempuran tak terelakkan antara kedua tokoh ini semakin mendebarkan. Danang Sutawijaya hampir kalah, dan Arya Penangsang berusaha menghunuskan kerisnya ke dada Danang Sutawijaya. Namun, dalam kegelapan pertarungan, Arya Penangsang lupa bahwa ususnya tersampir ke keris tersebut. Saat mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong. Dalam keadaan yang mengenaskan, Arya Penangsang, walaupun masih hidup karena kesaktiannya, hanya bisa diam tanpa bergerak. Ki Ageng Pemanahan menyadari bahwa Arya Penangsang belum mati selama ubun-ubunnya belum terhisap. Maka, Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya, menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika, kisah tragis ini mencapai akhirnya, dan Arya Penangsang pun gugur dalam pertempuran yang tak terlupakan. Dalam catatan serat dan babat, kelahiran Arya Penangsang pada tahun 1505 di Lasem menjadi sebuah kisah yang melibatkan keturunan bangsawan dan alur garis keturunan yang rumit. Arya Penangsang adalah putra sulung dari Pangeran Surowiyoto atau yang lebih dikenal sebagai Raden Kikin, yang juga sering disebut sebagai Pangeran Sekar Sedalepen. Ayahnya, Raden Kikin, merupakan putra dari Raja Demak Bintoro, Raden Patah. Ibu Raden Kikin adalah Putri Soleha, cucu dari Sunan Ampel, dan merupakan anak dari pasangan P. Wironegoro, Raja Adipati Lasem, dengan Nyi Ageng Maloka, putri dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Garis keturunan Arya Penangsang semakin rumit dengan keterlibatan ibunya, Putri Ayu Retno Panggung, yang merupakan anak dari Adipati Jipang, Ratu Ayu Retno Kumolo. Putri Ayu Retno Panggung juga menjadi bagian dari keturunan yang terhormat, sebagai anak dari Raja Majapahit Brekertabumi dan istri dari Ki Hajar Windusana, sehingga Arya Penangsang tidak hanya mewarisi statusnya dari ayahnya, Raden Kikin, tetapi juga menemukan kedudukan sebagai Adipati Jipang melalui warisan neneknya. Kisah kelahiran Arya Penangsang menjadi gubahan epik tentang kepahlawanan dan keturunan bangsawan, yang merentang dari Kerajaan Demak Bintoro hingga ke Lasem dan Majapahit. Dalam keberagaman garis keturunannya, terpapar pula kebijaksanaan dan kekuatan yang melandasi perjalanan hidup Arya Penangsang, menambah dimensi keunikan dari warisan leluhurnya.